Oke, ini soal yang jadi soal-soal Google Form aku capture. Gimana Kak Rin? Musiknya mungkin dimatiin dulu aja nggak biar lebih. Oh iya bener. Oke. Nah, ini semua soal yang di Google Form aku capture terus aku masukin sini. Nah, terus kita akan bahas satu-satu. Di sini soalnya bilang tentukan harga dua bola voli jika harga total sebuah bola voli dan bola basket adalah 500. Artinya yang diketahui di sini V plus B sama dengan 500. Terus di pernyataan 1, harga bola basket adalah 200. Berarti dari sini kita bisa substitusi ke persamaan awal yang V plus B sama dengan 500, berarti kita dapat V sama dengan karena kita dapat V berapa, oh ini yang ditanya adalah 2V sama dengan, itu pertanyaannya. Oke, dari sini kita dapat harga 2V sama dengan 600. Artinya pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Terus total harga untuk 2 bola voli dan 3 bola basket. Yang satu udah selesai. Terus yang kedua, 2V tambah sama dengan 1.200. Kalau di sini aku caranya yang awal, yang persamaan kita tahu di awal, ini dikali 3. Jadi di situ ada 3V plus 3B dikurangi, berarti di sini dapat minus V sama dengan minus 300. V juga 300, berarti 2V sama dengan 600. Berarti pernyataan 2 sendiri pun juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Makanya jawabannya adalah D. Ada pertanyaan kah? Ada. Bisa saya Ya. bertanya? Hmm? Halo, apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, saya mau tahu, ini 3V tambah 3B sama dengan 1.500, dapatnya dari mana ya? Oh, yang ini. Yang awalnya kan V plus B kan, yang di soal. Yang ini kita kali 3. Sorry. Di sini dikali 3. Supaya bisa dieliminasi, terus dapat V-nya kan. Oh ya, paham. Terima kasih. Oke. Ada yang pakai cara lain mungkin? Enggak ya? Oke, kita bisa next. Ini nomor 2, berapakah nilai P yang merupakan bilangan positif? Berarti kita harus tahu P sama dengan angka sekian. Yang pertama disebutkan salah satu faktornya adalah 7. Artinya bilangan P itu adalah kelipatan 7. Dari pernyataan 1 kita tahu P sama dengan kelipatan 7. Ini bisa jadi 7 itu sendiri, 14, 21, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu nilai P yang pasti, artinya masih ada banyak kemungkinan, berarti ini tidak cukup. Berarti 1 tidak cukup. Karena kita butuh angka yang exact-nya berapa. Terus yang kedua, P hanya dapat dibagi oleh 2 bilangan positif. Artinya P itu bilangan prima. Karena bilangan prima hanya bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri. Jadi ini 2 bilangan positif yang dimaksud. Dari sini pun kita nggak tahu nih bilangan prima itu ada banyak kan, dari 2,
3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Masih ada banyak kemungkinan. Berarti 2 sendiri pun nggak cukup. Makanya kita akan gabung 1 tambah 2. Artinya dia kelipatan 7 dan juga bilangan prima. Kelipatan 7 yang prima. Artinya angkanya adalah 7. Berarti kedua pernyataan dibutuhkan, tapi masing-masing tidak bisa menyelesaikan pertanyaan. Ada yang berpikiran lain? Sepertinya bisa next ya. Oh, oke. Pas. Di awal tahun, Anne menabung 3.000. Oke, berarti yang dimasukkan adalah 3.000, tentukan jumlah tabungannya. Ini sebenarnya bahasanya agak ini ya, kayak nggak enak dibaca. Pernyataan 1, bank memberikan bunga sebesar 4,3%. Bunga, oke, 4,3%. Berarti tabungannya adalah 3.000. Terus kalau kita hitung berarti kan untuk mencari tabungannya adalah 3.000 dikali, jangan gini deh. 3.000 plus 4,3/100 kali 3.000. Ini dikali N. N-nya sekian tahun. Nah, masalahnya kita tidak punya tahunnya ada berapa tahun. Jadi pernyataan 1 tidak cukup. Bunganya per bulan atau per tahun. Biasanya soal kalau bank itu bunganya per tahun. Jadi by default kita ngitung bunga tabungan di bank itu adalah yang dikasih tahu persennya itu biasanya adalah per annum atau per tahun ya. Nah, dari sini kita nggak bisa ngitung karena kita nggak tahu ada berapa tahun di sini. Itu nggak jelas. Berarti pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2, lama waktunya 5 tahun. Berarti ini juga bisa pakai cara, misalnya mau dihitung, ini 3.000 plus, kita nggak tahu bunganya, N% kali 3.000 dikali 5. Ini pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, karena kita nggak tahu bunganya. Kalau digabung, bisa aja, tapi sebenarnya ini belum tentu. Maksudnya, ini kalau digabung kan gini, dikali 5. Atau ada kemungkinan dipangkatin 5. Ini simple interest, apa sih bunga apa namanya? Ya bunga itulah pokoknya. Yang ini yang compound itu yang majemuk, bunga bertingkat. Ini bunga bertingkat. Yang compound lah pokoknya, compound interest. Yang ini bunga normal, nggak tahu deh namanya.
Nah, karena 1 dan 2 ketika digabung pun kita belum tentu tahu jawabannya, itu kenapa kalau aku jawabnya E. Ya, oke, pada E ya. Em, kalau yang pernyataan 1 itu langsung dikasih rumus bunga oh iya tetap nggak ada n-nya ya. Iya, jangka waktunya nggak ada. Emang Itu harus tahu tahunnya ya, karena tadi kalau gue pribadi mikirnya kan jumlah tabungannya doang. Jadi ketika dikali-kali sama bunganya kan udah dapet tuh uangnya sekian. Kirain itu doang cukup gitu. Gimana? Kalau tadi gue mikirnya yang nomor 3 ini, poin pertama itu kan udah ada bunganya juga, terus tinggal Oh, dikalikan sama jumlah uang awalnya, terus ditambah, pokoknya dapet kan nominalnya berapa. Gue sendiri jawabannya tadi A pernyataan 1 sih, cukup. itu satunya cukup gitu, karena gue pikir tanpa ada tahunnya cukup gitu. Oh, oke. Ya, bisa jadi sih sebenarnya ya, cuman kalau aku sih tetap mikirnya harus ada tahunnya sih, jadi tahu tabungan setelah sekian lama jadi berapa gitu. Oke. Iya sih, Ya, memang dari kunci jawaban juga sih bener. iya. Tadi Ya, tapi kurang sayangnya kunci jawabannya notice nggak ada aja kalau pembahasannya. tahun tuh emang dibutuhin gitu. Mhm. Iya. Sama itu sih penjelasan bunganya, bunga apa sih istilahnya yang bunganya memang segitu terus itu, atau yang bunga bertingkat ketika duitnya udah berbunga, nah itu akan dibungain lagi gitu. Jadi harus tetap menurutku harus ada tetap ini, makanya kenapa kuncinya juga E, harus ada penjelasan bunganya itu yang bunga compound interest atau yang simple interest, gitu. Itu bedainnya gimana ya? Kalau yang compound sama interest, apa yang dua jenis itu? Nah, kalau di soal sih biasanya akan disebut ya, kalau apakah itu bunga bertingkat. Seingatku bahasa Indonesia bunga bertingkat, yang bunga simple interest itu yang aku lupa ininya bahasa biasanya apa? Bunga tetap, bunga efektif. Oke. Thank you Kak Erlangga. Jadi kalau emang disebut yang bunga bertingkat atau compound interest itu, ya itu jadinya harus dipangkatkan gitu. Karena di tahun pertama duitnya udah nambah, duit yang udah bertambah itu akan jadi yang di sini. Hidup. Kenapa? Ya, alhamdulillah. Kamu di Jakarta, Div? Oke, ada lagi? Kita akan coba lanjut lagi. Aman. Siap. Oke, ini carilah rata-ratanya. Ini sih gampang. Yang nomor 1 dibilang ada 8 data. 8 data. Cuman ini nggak jelas. Apakah 1 sampai 8, apakah 1 sampai 1 ganjil semua, 1, 3 dan seterusnya. Bla bla bla, kita nggak tahu. Jadi kita tidak bisa menghitung rata-rata dari data ini. Ini salah. Yang nomor 2, kita dikasih data 3, 4, 5, 6, 4, 1, 0, 5. Kita tahu jumlah datanya. Ini jumlah ada 8 data. Total nilai semuanya berapa nih? 10 tambah 12, 22, 22 tambah 6, 28. Kayaknya. Berarti rata-ratanya adalah 28 dibagi 8. Jadi kita bisa tahu jawabannya di sini 3,5 ya. Begini. Berarti pernyataan 2 saja sudah cukup. B. Oke, siap. Oke, bisa aku next ya, karena ini simple. Tentukan volume dari balok. Yang pertama, diketahui P sama dengan 2L. Terus T sama dengan
4 cm. Volume sama dengan P dikali L dikali T. Sama dengan 2L kali L kali 4. Sama dengan 8 L kuadrat. Ini belum menentukan berapa volumenya, jadi yang pertama tidak cukup. Yang kedua, P sama dengan 6. Volume P kali L kali T. 6 kali L kali T. 6 LT. Masih nggak cukup. 1 plus 2. Kita masukin dua-duanya, berarti P-nya 6. Kita tahu P 6. L sama dengan 3, karena setengahnya P. Terus T sama dengan 4. Volume P kali L kali T. 6 kali 3 kali 4, 72. Karena udah angka semua udah ketemu. Berarti kedua pernyataan cukup, tapi masing-masing nggak bisa. Oke, udah rame. C, siap. Oke, I guess this one's clear. Yuk. Tentukan R jika 4R plus 2T sama dengan 14. Pernyataan 1, kita tinggal substitusi T ke persamaan awal. 4R plus 2 dikali 2 sama dengan 14. 4R sama dengan 14 dikurang 4. R sama dengan 10/4. Ketemu, intinya ketemu nih. Berarti ini bisa. Pernyataan 2, R lebih besar dari T. Kita bisa apa dari R lebih besar dari T? Tidak tahu. Berarti ini nggak bisa ya. Ini A. Oke, tidak ada perbedaan jawaban. Aku akan next. Berapakah beda dari suatu deret aritmatika? Nomor 1 yang diketahui adalah U3 sama dengan 1428. Karena cuma diketahui U3, kita nggak bisa buat perbandingan ke U1, kita nggak bisa U3 kurang U2 jadi sekian. Berarti ini data tidak cukup. Yang kedua, U1 sama dengan 1, U5 sama dengan 1856. Aritmatika berarti di sini U5 kurang U1 dibagi 4, salah. Dibagi 5 min 1 sama dengan bedanya. Berarti tinggal masukin 1856 dikurang 1 dibagi 4. Ya benar 4. Jadi B-nya adalah jelek ya angkanya ternyata. Deret aritmatika iya B. Beda. Berarti dari sini kita tahu pernyataan 2 saja cukup. Walaupun angkanya jelek ya, yang penting ketemu angka gitu. Ini nama rumusnya rumus apa ya, yang U sama S itu kalau nggak salah, lupa deh. Aku tanya nama rumus juga Soalnya nggak tahu lupa sih. banget, jadi harus belajar lagi kayaknya. Oke, kalau aku sih basicnya U1 ke U2, ini kan ditambahnya B kan? Atau dikurang B gitu deh. Pokoknya namanya beda. Namanya beda ke... Terus di sini juga U3. Di sini juga B gitu. Logikaku adalah ketika U3 kurang U1, itu berarti kan ada 2B. Sebenarnya sama aja sih kayak contoh yang di pernyataan 2 ini. U5, jadi yang kita tahu di terakhir,
sama yang kita tahu di awal, itu dikurangi ininya, nilai-nilai dari masing-masing suku. Terus dibagi sama ada berapa jedanya. Kayak ini, misalnya di sini U4 sekarang sama U5. Nah, dari U1 ke U5 itu kan ada 4 jedanya. Ngelompatin 4 kali gitu. Itulah kenapa di bawahnya 5-1. Kalau ditanya rumus pastinya kayak gimana, aku juga mohon dibantu sih. Kalau geometri itu yang rasio, ya yang dikali-kali gitu. Kalau geometri, berarti di sini rumusnya, aku buat di sini ya, yang geometri ya. Oke, warna lain. Yang geometri itu, jadi kalau misalnya diketahui U1 sama U5 juga, berarti U5 dibagi U1, terus diakarkan 5-1 gitu. Ini dapatnya rasio. Jadi bedanya di situ. 5-1 lah pokoknya itu. Itu yang geometri. Bantu ngejawab kalau misalnya suka bingung di soal, kalau misalnya ngebedain, misalkan di soalnya nggak ngasih keterangan di aritmatika atau geometri, kita kayak harus nyari sendiri. Cara simpelnya itu kalau misalkan keterangannya dia dikali, dibagi, itu pasti otomatis geometri, atau bahkan akar-akaran itu sudah langsung geometri. Tapi kalau misalnya aritmatika simpel sih, kayak plus kurang gitu aja. Itu sih kalau pengen ngebantu. Terus kalau rumus dasarnya aritmatika ya itu tadi yang di chat, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Itu sih. Kalau misalnya geometri, gimana tadi lupa. Kalau geometri pokoknya dibagi-bagi. UN sama dengan UN U1. dikurang A kali R pangkat Ya, N-1. A kali R pangkat N-1. Ya, intinya sih sebenarnya yang aku coret di sini adalah hasil dari ngolah itu. Dari A, terus dikali N-1 kali B gitu ya. Aduh, lupa. Ya, intinya itulah. U5 sama dengan U1 plus 5-1 kali B. Nah, terus dipindah-pindahin jadi dapatlah begini. Coba deh. U5. Ya, ini kalau dipindah ruas, U1-nya pindah duluan. U5 min U1 sama dengan 5-1 B. Terus buat cari B doang, 5-1-nya ke bawah. Oke, sip. Masih ada yang membingungkan? Aman. Oke, siap. Lanjut ya. Steve membeli sebuah kotak seharga $80. Berapakah keuntungan yang diperoleh? Nomor 1, dia dapat untung 30%. Berarti ini bisa langsung 30/100 kali 80. Habis, berarti keuntungannya adalah $24. Pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2, harga jual 104. Harga beli 80. Profit, harga jual kurang harga beli. 104 dikurang 80. 24. Cukup. 1 dan 2 sama-sama cukup. Oke, D. Siap? Perbandingan air dan alkohol dalam suatu wadah 14 liter adalah
2,2/5, berarti ini air banding alkohol 2/5. Tentukan volume cairan dalam wadah sekarang. Nah, ini bahasannya nih agak. Air ditambah 14%. Berarti volume awalnya air adalah air awal ini kan jumlahnya 7 ya. Ini jumlahnya 7. Kalau kita buat jadi 14, berarti di sini 4/10. Nah, berarti air awalnya adalah 4 liter. Terus air ditambah plus 14%. Berarti 4 ditambah 14/100 kali 4. 4 plus 0,56. 4,56 liter. Berarti volume cairannya adalah 4,56 ditambah 10. 14,56 liter. Ini volume yang baru. Berarti 1 cukup. Yang kedua, campuran air berbanding alkohol dengan rasio 4/5 ditambahkan ke dalam wadah. Campuran air berbanding alkohol, berarti ini yang baru lagi. 4/5. Tapi kita nggak punya volume di sini, volume tepatnya berapa. Karena ini cuma rasio tidak mewakili volume. Berarti menurutku langsung aja ini nggak bisa menjawab pertanyaan gitu. Mungkin ada yang lain bisa menjelaskan lebih baik. Mau nanya dong, itu yang poin 1 plus 10. 10 itu alkohol bukan sih? Iya, alkoholnya. Jadi 14,56 itu volume alkohol. Volume cairan yang baru. Oh, volume cairan yang baru berarti air plus alkohol gitu ya maksudnya? Aku nangkapnya gitu sih ya. Nggak tahu kalau yang lain ada berpikiran berbeda. Kenapa rasio air dan alkoholnya boleh langsung dijumlahkan? Ini sama kayak persentase misalnya. Jadi keseluruhan itu berapapun angkanya, kita kan tahu kalau keseluruhan adalah 100%. Nah, kalau rasio itu juga keseluruhan adalah jumlah dari masing-masing rasio komponennya. Gitu. Kenapa ini bisa dijumlahin jadi 7, terus aku ubah 7-nya jadi 14 supaya tahu perbandingan volumenya langsung. Gitu. Sebenarnya kalau mau pakai dihitung pun sama aja sih. Jadi kita tahu totalnya ada 7. Terus wadahnya 14 liter. Wadahnya 14 liter, berarti kan 2/7 dikali 14. Ya dari sini juga dapatnya 4 liter buat si air. Kalau yang B, pernyataan 2 saja cukup. Namun pernyataan 1 tidak cukup. Ini kembali lagi ya, ini yang cara aku berpikir, yang mungkin yang lain nanti bisa bantu jelasin lebih lanjut. Cara aku berpikir, ini yang kedua, itu kan cuma dikasih tahu rasio kan, kayak volume liternya nggak dijelaskan gitu. Itulah kenapa menurutku pernyataan 2 itu nggak bisa membantu kita buat jawab pertanyaan. Aku mau nanya, kalau misalnya di chat kan ada Kak Airlangga bilang 4/5 sama dengan 80%, itu maksudnya gimana ya? Agak bingung. Iya, Kak Erlangga 4/5 sama dengan 80%. 80% dari apa ya? Dari kalau air banding alkohol jadinya iya 80%.
Tapi kalau air dibanding total, enggak. (14 liter itu volume wadah atau volume total kedua cairan? Volume wadah sih, bener. Cuman, iya juga ya. Tapi di sini aku berpikirnya emang air dan alkohol itu di wadah itu memang udah full gitu. That's why aku pakai cara ini. Perbandingan air dan alkohol dalam suatu wadah. Yang lain masih ada mau menambahkan untuk soal ini? So sorry kalau penjelasanku juga ternyata tidak jelas. Apakah bisa diasumsikan itu sudah full wadahnya diisi ya? Karena kan di pernyataan hanya dibilang wadahnya 14 liter. Kak, kayaknya Ya. itu maksudnya 14 liter campuran air dan alkohol. Soalnya kalau ditambahin itu kan masih dalam wadah kan, jadi kayaknya wadahnya itu belum full. Ya juga. Oh, berarti dalam suatu wadah ada 14 liter, terus rasionya 2:5 gitu ya? Iya, Maksud soalnya seperti itu. Makanya aku bilang nih bahasa soalnya kayak entah translatean, entah iya, Kak Amalia, itu volume total alkohol plus air 14 liter. Oke. Oh ya, tadi 4,56 ditambah 10 itu dari mana ya? 10-nya? 10 kan dari volume alkohol yang awal itu. Oh ya, ya, oke, oke. Makasih. Ya. Oke, berarti 14 liter adalah campuran dari alkohol dan air. Rasio campurannya 2:5. Wadahnya tidak disebutkan volumenya. Maksudnya tidak dispesifikkan gitu ya. Berarti ini salah di pembahasan soal. Kita bisa move. Iya, muncul lagi. 14 liter itu volume wadah. Ya, itu dia tadi sih. Kalau dibilang volume wadah doang segitu, berarti kita juga nggak bisa ngitung apa-apa kan? Maksudnya 14% pun kita nggak tahu jadinya 14% dari berapa yang harus kita hitung gitu. Ya nggak sih? Izin ngomong Kak, kalau saya nangkep dari soalnya itu dia bilangnya perbandingan air dan alkohol dalam suatu wadah yang dimana wadahnya itu 14 liter adalah 2:5. Berarti dia nekanin kalau perbandingan air dan alkoholnya itu 2:5 dan volume wadahnya itu 14 liter. Berarti jawaban Kak Giri E. Iya kayaknya dari dua-duanya nggak bisa. Kalau dari saya sih. Ya ini ya masalah interpretasi bahasa soal ya berarti ya. Ya sih kalau gitu memang dari soalnya tidak cukup. Ya benar juga sih. Kalau wadahnya 14 liter terus rasionya 2:5, ya kita juga nggak tahu volume awal air dan alkohol berapa-berapa. Makanya jawabannya jadi E gitu ya. Oke, ini kalau case wadahnya yang 14 liter. 1 maupun 2
nggak cukup. Oke, di kuncinya kan A ya kalau nggak salah yang ini ya. Iya Kalau benar. ngikutin kunci sepertinya logikanya adalah 14 liter ini volume total campuran, wadahnya nggak ketahuan volumenya gitu. Ukuran wadahnya nggak ketahuan. Ya, jadi ini balik lagi sih ke bahasanya. Kita menginterpretasi bahasa seperti apa juga, terus bahasa soalnya juga supaya nggak ambigu. Ya kita harapkan sih soal-soal besok nggak ada yang gini ya, nggak ada yang rancu-rancu gini. Mm. Oke, kita lanjut aja dulu. Tapi kalau mau Hmm? nambahin, tapi kayaknya kalau misalkan wadahnya itu udah full 14 liter, agak nggak masuk akal dijadiin soal. Maksudnya, yang ngapain ditambahin lagi, Ngapain ada tambahin informasi. cairan Iya, lagi? iya itu dia maksudnya logikanya. Kalau menurut aku sih di sini ada mistranslation aja gitu. Kalau misalnya udah full, nggak mungkin bisa ditambahin lagi. Pasti ada keterangan tumpah atau apa gitu. Bener, bener. Oke ya, kita lanjut dulu. Masih ada 11 sisanya. Tentukan luas segitiga ABC di pernyataan 1. Segitiga ABC dan segitiga DF adalah sebangun dengan skala 7:10. Nah, ini aku sendiri pun bingung nih, skala 7:10 ini luasnya apa panjangnya ya? Apa sisinya? Aku sih mikir luasnya. Jadi menurutku begini, segitiga sih sembarang harusnya. Segitiga ABC ini 7, ini lebih besar, 10. Nah, ini juga rasio kan, rasio berarti kita nggak tahu angka pastinya buat di masing-masing luas segitiga gitu. Jadi yang ini tidak cukup karena tidak ada angka pasti. Terus yang kedua, segitiga DEF lebih luas daripada segitiga DEF lebih luas daripada segitiga ABC. Ya, dari pernyataan 1 yang rasio pun juga jelas segitiga DEF lebih besar, cuman balik lagi kita nggak dapat angka pastinya berapa. Ini juga nggak bisa. So, jawabannya E. Sesuai kunci E juga ya? Iya, Oke ya. Jadi tidak masalah harusnya. Tentukan luas dari sebuah segitiga siku-siku dengan alas 12. Segitiga siku-siku ini 12. Udah. Kemudian yang pernyataan 1 sisi miringnya 13. Ini 12, ini 13. Berarti kita bisa pakai Pitagoras. Dapat T sama dengan 5.
Terus luas sama dengan T kali A per 2, 5 kali 12, bagi 2, 30. Pernyataan 1 cukup. Nomor 2, ya berubah gambar. Oke, 12. Tinggi tegak lurus dari segitiga tersebut 1 kurangnya dari setengah alasnya. Ampun bahasanya. 1 kurangnya dari setengah alasnya. Berarti setengahnya ini 6, berarti 5. Ya udah, kita udah tahu tinggi, berarti luas sama dengan T kali A per 2, sama lagi 5 kali 12, 30. Oke, ini dua-duanya bisa. D. Oh, ada yang jawab A. Jelas ya, yang ini berarti nomor 11 jawabannya D, karena dua-duanya bisa dipakai untuk nentuin alas dari segitiga itu. Oke, aku next. Oke, ini pertanyaan apakah, berarti ini jawabannya harus ya atau tidak. Kalau kita udah bisa bilang tidak, atau udah bisa bilang ya, artinya itu menjawab pertanyaan. Yang pertama, bilangan tersebut dapat dibagi oleh faktor prima. Dapat dibagi oleh faktor prima. Ini semua bilangan bisa dibagi oleh faktor prima, karena semua bilangan bisa dicariin faktor primanya gitu. Contoh pun kayak kita misalnya 38. Ini bisa dibagi 2, ini 19. Ya ini dibagi oleh bilangan prima gitu. 21, ya 28 gitu misalnya 2, 14, nih 2 lagi, 7. Ya semua angka akan bisa diolah menuju faktor prima. Jadi ini nggak cukup. Ya benar, ini nggak cukup. Terus nomor 2, bilangan tersebut positif. Ya, terus apa gitu? Bilangan positif itu dari 1 sampai infinity. 1 pun udah bukan bilangan prima, 2 bilangan prima tapi gitu. Ini tidak cukup. Kalaupun digabung, bilangan positif yang dapat dibagi oleh bilangan prima. Contoh-contohnya tadi pun bilangan positif dan punya faktor prima. Jadi menurutku jawabannya E. Tidak cukup. Oke, di chat udah rame. Tanya ya. Yuk. Itu kan yang nomor 1 tuh kan bilangan tersebut dapat dibagi oleh faktor prima. Faktor prima kan paling enggak bilangan itu sendiri. Misal dia 19. Paling mentok dia cuma dibagi 1 sama 19. Jadi kan bisa. Istilahnya seperti itu. Ya, tapi kan angkanya suatu bilangan ini bukan 19 kan? Mungkin. Iya, bukan suatu 19. Tapi paling enggak dia bisa dibagi oleh faktor prima. Jadi berapapun itu 19 ataupun 7, dia bisa dibagi dengan faktor primanya. Dan dengan faktor prima, kalau 7 ya berarti dia bisa dibagi 7 sama 1. Jadi menurut, ini Kak siapa yang ngomong? Heni. Kak Heni, oke. Berarti menurut Kak Heni, pernyataan satunya bisa menjawab pertanyaan? Nomor 1 bisa, menurut saya sih. Oke. Kak Iva? Cuman kan maksudnya ini pertanyaannya adalah apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima. Yang mana tadi dijelasin kalau misalnya 38, 28 itu kan bukan bilangan prima, tapi bisa dibagi oleh faktor prima. Jadi nggak bisa tuh menjawab ini iya gitu, jawabannya betul di poin pertama. Aku sih nangkepnya gitu ya tadi. Ya, jadi menurut Kak Iva, pernyataan pertama tidak Tetap menjawab. sih, iya, nggak menjawab. Cuman aku juga baru setelah dijelasin sih. Tadi aku jawabannya juga salah karena jujur aja nggak bisa nih baca soalnya, nggak bisa mentranslate soal dan jawabannya ini tuh maunya diapain sih gitu. Nggak ngerti. Tadi Kak Joshua raise hand kayaknya. Sama Kak. Sama kayak Kak yang tadi. Yang tadi maksudnya apa? Satunya tidak bisa menjawab. Iya. Oke, iya sih. Kan
benar apa yang dilogikain tadi Kak Eni, ya kalau misalnya contohnya adalah 7 ataupun 19 yang bilangan prima itu sendiri bisa dibagi oleh faktor primanya 7 dan 19 itu. Tapi kalau kita ambil angka lain 38, 38 pun bisa dibagi faktor prima. 19 kan bilangan prima juga, 2 juga bilangan prima gitu. Makanya dari sini kita nggak tahu apakah suatu bilangan yang ditanyain itu bilangan prima atau bukan. Karena kalau kita contohin 38, 38 pun bisa dibagi oleh bilangan prima. Kalau kita contohin 19, 19-nya iya bisa dibagi bilangan prima dan itu di antara 2, 19 dan 38 tidak menjawab buat kita gitu. Apakah suatu bilangannya itu bilangan prima atau bukan. Gitu. Nah, ini Oke, aman. Oke, paham Oke. dah sekarang. Ya. Kasih. Terima kasih. Bisa lanjut ya. Tentukan arah terbukanya parabola yang memiliki persamaan sekian. Nomor 1, A sama dengan B katanya. B-nya nggak tahu, negatif. Intinya terbukanya parabola ini ditentukan oleh A. Kalau A-nya A lebih dari 0, berarti terbuka ke atas. Bentuknya gini. Kalau A kurang dari 0, ke bawah, bentuknya gini. A sama dengan B. B-nya pun kita nggak tahu B-nya apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jadi, pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2, A kurang dari 0. Ini jelas akan mengarahkan parabolanya terbalik. Dari sini kita tahu 2 cukup. Ya udah, jawabannya adalah B. Mau nanya dong, itu nomor satunya kan A sama dengan B. Nggak dimisalkan aja supaya nggak bingung. Soalnya kalau dimisalkan kan bisa aja. Misalkan Y sama dengan AX kuadrat ditambah AX min 2. Oh, A-nya tetap nggak tahu ya berarti? Plus minusnya berarti gitu ya? Iya. Oh, oke. Terima kasih. Udah, deal ya? Wah, deal. Ya, selesai maksudnya. Tentukan persamaan dari suatu garis. Pernyataan yang pertama, garis tersebut memotong sumbu X di 2 dan sumbu Y di min 2. Kalau digambar, ini X2, ini Y min 2. Berarti garisnya begitu. Dari sini kita udah bisa nentuin persamaan garis. Karena kita udah tahu 2 titik. Persamaan garis, 2 titik. Pertama cari gradien. Gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Aku anggap di sini titik pertama, yang ini titik kedua. Berarti Y2-nya adalah min 2 dikurangi 0, Y yang di sini, dibagi X2-nya adalah, kebalik lagi nulisnya. Maaf. Ini 0, min 2. X2-nya adalah 0, dikurangi X1-nya 2. Berarti di sini min 2 per min 2. Gradiennya 1. Samaan garis, Y min Y1 sama dengan M X min X1 plus C. Ini pilih salah satu titik bebas. Aku pilih yang Y-nya 0, jadi langsung. Berarti Y min 0 sama dengan M. M-nya udah tahu 1. Sorry, bentar. Harus cari C-nya dulu nih sebenarnya.
Buat cari C, itu Y sama dengan MX plus C. Masukin salah satu titik, pakai yang 2,0, berarti 0 sama dengan, M-nya kita tahu 1, ini M ya, M sama dengan 1, berarti X plus C. X-nya adalah 2. 2 plus C. C sama dengan min 2. Kalau aku salah, tolong dikoreksi ya. Kayaknya aku ini nih. Terus, persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M min 2. Karena C-nya kita udah tahu min 2, jadi langsung aku masukin min 2. Di sini aku pakai titik yang pertama lagi, X2, Y-nya 0. Di sini Y min 0 sama dengan 1 dikali X min 2, min 2. Y sama dengan, kok X min 4 ya? Emang pakai C ya, Kak? Hah? Maksudnya aku tadi googling nggak nemu pakai C gitu. Tanpa C ya? Tadi sih aku googling nggak pakai Oh, oke. C. Oh, berarti kalau tanpa C, C-nya langsung ketemu setelah masukin ini gitu kali. Iya, 2. Kak. Di ujung baru. Oh, iya, ya, oke. Baiklah. Berarti persamaanku sebenarnya salah yang kemarin jawab. Oke. Oh, ini dihapus berarti. Oke, berarti ini otomatis ya. Ini berarti ini persamaan garisnya Y sama dengan X min 2. Oh, ya, oke, udah. Udah, ini pernyataan 1 cukup. Terus, pernyataan 2, yang kita dikasih cuman M sama dengan 1. Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan 1X plus C. Artinya Y sama dengan X plus C. Kita nggak tahu ini C-nya berapa, jadi tidak bisa menentukan garisnya. Jadi ini tidak bisa. Jadi 1 saja sudah cukup. Kak, aku mau sharing dong. Ini sih lebih mau mungkin teman-teman bisa tahu ya letak kesalahanku di mana nih. Jadi pada saat Mau share ngerjain screen? soal ini, nggak usah. Oh, oke. Aku jelasin aja soalnya. Jadi aku jawabnya itu karena aku lihat poin pertama kan cuma X, Y doang ya. Sementara kan kalau untuk buat persamaan garis harus ada gradiennya. Jadi aku gabungin langsung tuh poin pertama sama poin kedua. Pakai rumusnya sama sih kayak gini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Akhirnya aku masukin semua, gradiennya aku masukin, X sama Y-nya aku masukin. Akhirnya jawaban aku C, terus salah gitu. Jadi maksud aku sharing biar mungkin teman-teman tahu letak mana yang harus dikoreksi, karena aku pikir yang poin 1 dan poin 2 tuh masing-masing nggak cukup sendirian kayak gitu. Ya, jadi Jadi memang boleh kasih advice sebaiknya. kalau ada yang Ya, benar sih. Aku juga waktu awal-awal latihan soal kecukupan data tuh kebiasaan buat langsung baca semua informasi yang ada gitu. Terus langsung olah dari keduanya. Akhirnya seringnya jawab kedua pernyataan sama-sama cukup. Padahal ternyata harus dicek satu-satu dulu. 1 dulu, 2 dulu. Kalau emang dua-duanya nggak bisa, baru digabung kayak gitu. Iya, pernyataan masing-masing dulu ya. Diceknya pernyataan masing-masing gitu. Nah, mungkin aku mau nambahin dikit untuk kenapa pernyataan 1 itu udah cukup. Karena kan berdasarkan dari informasi yang pernyataan 1 itu, kita bisa menentukan gradiennya sendiri gitu. Walaupun nanti nggak diketahui gradien, kan kita bisa cari gitu. Berdasarkan dari
informasi ini semuanya. Jadi dengan udah disediakan informasi kan kadang banyak yang bisa kita cari tuh. Misalnya kayak mau nyari alas segitiga, terus udah diketahui luas sama tinggi misalnya kan kita udah bisa cari itu aja berapa. Nah dari pernyataan ini kan kita bisa cari nilai M-nya berapa gitu. Makanya yang satu ini bisa langsung mencukupi untuk menjawab pertanyaannya. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Thank you, Kak Ririn. Oh ya, thank you ya. Aku nggak ngeh soalnya tadi kalau, ya balik lagi sih masih lupa rumus sih, jadi aku nggak ngeh kalau bisa dapat gradien dari situ. Thank you. Oke. Tadi ada tanya, apa titik pertamanya yang 0, min 2. 0, enggak, yang 2,0. Siapa sih tadi tuh? Aditya. Oke. Halo Kak, Kak mau Ya? tanya dong. Halo? Iya Kak, setauku kalau dulu aku kayak lupa ingat gitu pas zaman SMA itu kayak nyari persamaan garis kalau misalkan X-nya sudah diketahui, Y-nya sudah diketahui itu kayak langsung itu Kak, kan Y-nya kan 2. 2 itu sama dengan 2X, terus nanti karena X-nya 2 tadi nanti plus 2Y sama dengan nanti 2 dikali min 2 itu hasilnya min 4 gitu. Jadi nanti min 2X plus 2Y sama dengan min 4. Ya? Iya. Yang angka di sumbu Y itu jadi X gitu kan ya? Iya. Aku pakai warna lain. Itu bisa nggak sih? Ya, ini makanya kita akan coba apakah itu akan membantu lebih cepat. Siapa tahu lebih cepat kan enak. Oke, buat di sini aja. Angka di sumbu Y adalah jadi X. Jadi min 2X. Terus angka di sumbu X jadi Y plus 2Y sama dengan 2 kali min 2 min 4. Ini semua kita bagi 2. Min X plus Y sama dengan min 2. Y sama dengan X min 2. Oke, ini ketemu kok. Itu untuk jawab, itu untuk poin yang mana sih Kak? Yang biru-biru ini? Ini masih pernyataan 1, makanya aku masih bikin di ruangan. Oh ya. Ya, cuman ini pakai cara lain maksudnya. Kalau yang merah kan yang tadi lanjutan. Kalau yang biru ini pakai cara, tapi ini syaratnya harus itu ya, titiknya itu harus bersinggungan di sumbu. Jadi kalau misalnya diketahuinya titiknya dua-duanya di sini dan di sini, itu nggak bisa. Jadi yang bisa adalah kalau titiknya benar-benar menyinggung kedua sumbu. Ini rumusnya adalah, gimana bilangnya ya? Intinya garis menyinggung sumbu. Dua titik diketahui garis menyinggung. Oke, masih ada pertanyaan buat garis? Aku ini sih juga sebenarnya buat persamaan garis tuh paling benci dari dulu. Paling susah gitu. Ini ada pertanyaan dari Joshua, ciri-ciri titik tidak bersinggungan di sumbu. Misalnya diketahui di sini sama di sini. Nah, kita kan garisnya begini nih. Ini misalnya. Nah, ini misalnya let's say 5,2. Yang ini berarti ini misalnya 2, min 3 gitu misalnya. Nah, ini kan tidak menyinggung, titik yang kita ketahui tidak menyinggung di sumbu. Bukan yang ini kita ketahui atau yang dan yang ini gitu. Kalau pakai yang ini harus pakai cara Y2 min Y1. Kalau diketahuinya yang ini masuknya ke sini. Min 4-nya itu dari perkalian kedua angkanya ini, 2 sama min 2-nya. Tapi Kak bukannya mau titiknya bersinggungan atau enggak,
kayaknya pakai rumus yang Y2 min Y1 per X2 min X1 bukannya universal ya? Iya benar. Kan kalau misalnya dimasukin nol pun kayak sama aja. Iya benar. Iya. Kalau yang pakai Y2 min Y1 itu kan kita harus 2 kali step buat nemuin equation-nya, persamaannya. Karena Y2 min Y1 itu baru nemuin gradien, terus dari gradien kita masukin lagi ke pakai rumus yang Y min Y1 M X min 1 itu. Itu buat persamaannya. Sedangkan kalau pakai cara yang silang, itu langsung ke persamaannya. Kalau menurut aku ada satu cara lagi sih yang sebenarnya berlaku untuk semua titik gitu, walaupun dia menyinggung ataupun tidak menyinggung, dan itu menurut aku lebih simple. Jadi pakai Y kurang Y1 per Y2 per Y1 itu sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Jadi itu udah langsung dapat persamaannya. Walaupun dia mau menyinggung garis, nggak menyinggung garis, yang penting dia 2 titik. Jadi itu pasti langsung ketemu. Oh, itu langsung nemu persamaannya? Iya, jadi kita nggak perlu cari M-nya berapa, yang kayak gitu untuk pernyataan nomor 1. Karena kan dia ada dua rumus ya sebenarnya untuk menentukan persamaan garis. Rumus yang pertama itu yang ini, yang Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, persamaan yang kedua, ketika kita udah tahu 2 titiknya, kita bisa langsung pakai Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Jadi itu lebih simpel kalau menurut aku. Ya, Y-nya ini adalah Y yang akan tetap di persamaan ya, Kak ya? Iya, benar. Terus dikurang Y1 itu adalah Y di titik yang pertama, per Y2 dikurang Y1. Itu sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Dan ini berlaku untuk semuanya, walaupun dia menyinggung garis, tidak menyinggung garis. Jadi kita bisa langsung dapat dengan persamaan, dengan rumus ini. Gitu. Yang penting ada 2 titik. Gitu. Diketahui 2 titik. Oke, yang harus diingat adalah Y yang huruf tanpa angka, Y doang itu adalah memang tetap sebagai Y dan X-nya juga tetap X-nya akan tetap sebagai X. Jadi kan dengan gini kan kita lebih cepat kan nyarinya karena kita udah punya 2 titik nih. Jadi kita nggak perlu cari lagi gradiennya dan lebih cepat aja sih nanti kita ngerjainnya gitu. Ya, oke. Pernyataan 2 memotong 0,0 kan? Belum tentu sih, Kak. Ini gradien 1 juga kok. Ini yang kita bahas gradiennya juga 1. Jadi tidak semua yang gradiennya 1 langsung di 0,0 ya. Oke, siap Kak Tony. Kita next. Tentukan besarnya sudut interior suatu poligon. Oke, pernyataan 1. Sudut interior berbanding eksterior. Interior berbanding eksterior. Ini 2:1. Ini tolong dikoreksi kalau aku salah. Seingatku interior plus eksterior itu 180. Terus yang ditanya adalah sudut interior. Berarti interior sama dengan 2 per 2 plus 1, ini dari rasio ya, dikali 180. Sama 2 per 3 dikali 180, sama dengan 120. Nah, ini ketemu jawaban. Ini menurutku bisa. Terus yang kedua, poligonnya adalah segi 6 beraturan. Ngitung sudut interior itu sisi dikurangi 2, jumlah sisi dikurangi 2 dikali 180 dibagi jumlah sisi. Berarti di sini 6 kurang 2 kali 180 dibagi 6. Di sini dapatnya 120. Jawabanku adalah keduanya bisa. Bisa tolong dijelasin nggak maksudnya dari poligon itu yang interior yang mana? Interior yang mana, eksterior yang mana? Siap. Kalau misalnya, anggaplah aku pakai segi 4 dulu.
Interior itu semua yang di dalam dari bangun tersebut. Jadi ini interior. Eksterior adalah perpanjangan dari salah satu garis ini, terus komplemennya. Ini adalah eksteriornya. Makanya seingatku interior plus eksterior itu jadi 180. Kalau dia misalnya segitiga, anggap ini segitiga sama sisi ya. Di sini kan 60. Nah, ini eksteriornya. Yang 120. Terus kalau dia segi 6, berarti interiornya yang ini. Kalau mau cari eksteriornya, kita perpanjang di sini. Nah, ini sisanya ini adalah eksterior. Kunci jawabannya B. Kunci jawabannya B ya, berarti salahku di sini. Pertanyaan 2 saja cukup, namun ternyata 1 tidak cukup. Coba dibantu googling sudut interior plus eksterior itu benar nggak ya? Yang kayak aku buat di sini harus 180. Bener kok. Benar ya? Ya bener. Berarti bisa Sudut kan kalau interior tambah eksterior itu 180. Hmm. Harusnya sih bisa. Ya berarti harusnya bisa ini. Kak Adilin jawabnya apa, Kak? Aku jawab D juga tapi salah dibilangnya. Jawab D. Iya, aku jawab 1 cukup, 2 cukup. Iya, ya itu juga. Ya itu dia. Tapi aku salah gitu. Kuncinya B ya, oke. Tapi kalau kita udah bisa buktiin bener ini interior plus eksterior 180 sih, seharusnya begini ya perhitungannya. Yang penting konsepnya benar, Kak. Betul sih, betul. Ya, kita harapkan sih soal-soal besok jangan begini. Iya, rumus sisi minus 2 itu memang begitu rumusnya, memang minus 2. Jadi kalau kita coba buat segi 4 pun, 4 kurang 2 kali 180 dibagi 4. Ini 45. 45 kali 2, 90. Jadi tetap masuk. Jadi ini universal asalkan dia poligonnya beraturan. Segi 5 beraturan, segi 8 beraturan, segi 12 beraturan, terserah. Yang penting beraturan. Sip? Oh, nggak selalu 180 atau 360 ya sudutnya tuh. Sudut yang di mana? Yang di dalam suatu bangun datar. Jumlahnya? Iya. Enggak. Jadi kalau nyari jumlah sisi jumlah sudut di suatu poligon, rumus yang pernya ini dihilangin aja. Gitu. Oke ya, sip. Putuskan apakah T kurang dari 0. Nilai mutlak T lebih besar daripada T. Putuskan apakah T kurang dari 0. Nilai mutlak T lebih besar daripada T. Kalau T-nya positif, T sama dengan T. Ya. Kalau T-nya kurang dari 0, nah contoh lah ya, kita pakai misalnya aku ambil T sama dengan min 3. Nilai mutlak min 3 lebih besar daripada min 3. Ini sesuai pernyataan ini ya. Terus kalau kita cari nilainya, nilai mutlak min 3 adalah 3. Lebih besar daripada min 3. Berarti ini bisa membantu kita memutuskan apakah T kurang dari 0. Jadi pertanyaan putuskan ini sama kayak apakah T negatif, apakah T positif. Intinya kalau kita bisa nemu ya atau tidak, berarti kita bisa dapat jawabannya. Berarti itu membantu.
Terus yang kedua, T kuadrat lebih besar daripada 0. Semua nilai T negatif ataupun positif, ketika dikuadratin pasti positif. Jadi walaupun T lebih besar dari 0, ini juga menghasilkan T kuadrat lebih besar daripada 0. Ketika T negatif pun, ini juga menjelaskan T kuadrat lebih besar daripada 0. Bentar, kayaknya jawabanku E deh di sini. Yang nomor 2 ini menurutku tidak menentukan juga, karena ya ada dua kemungkinan kan, T-nya itu bisa positif, bisa negatif. Dan jawab A, dan jawab E. Oke, Karin, mungkin bisa bantu jelasin lagi yang nilai mutlak. Aku sih mikir, aku sih pakainya tetap pakai sistem try and error sebenarnya. Untuk yang pernyataan 1. Jadi sama kayak yang udah Krisna jelasin tadi gitu. Ketika dia kita ngambil min mutlak dari, misalnya kita ambil mutlaknya positif, berarti kan dia sama kan dengan nilai T gitu. Nah, terus ketika kita ambil yang mutlaknya negatif, terus nanti kan dia dapat tuh untuk yang nilai T-nya itu berapa gitu. Aku cuma mikir sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Oh, berarti kita bisa tentukan nih dengan mengambil nilai T yang negatif, kita udah dapat tentukan kalau seandainya dia itu kecil dari 0 gitu doang sih sebenarnya. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Itu jawabanku aja. Kayaknya pas aku jawab sih jawabanku E ya, karena aku mikir yang ini nih, yang ketika aku ambil T-nya positif, itu tidak memenuhi pernyataan yang pertama. Aku juga sama, cuman jawabanku salah sih. Baik lagi salah. Tapi yang poin pertama, setelah aku masukin kalau T yang di dalam mutlaknya itu bukan negatif, positif ya, misalnya kayak 3 yang kanan nih. Itu bukannya 3 lebih besar sama dengan 3 ya. Maksudnya dari simbolnya sendiri kurang tepat gitu. Maksudnya kalau diganti jadi positif. Kalau negatif iya benar lebih besar. Tapi kalau positif kayaknya lebih besar sama dengan gitu. Jadi nggak benar-benar lebih besar daripada T yang sebelah kanannya gitu. Putuskan apakah T kurang dari 0. Nah, ini dia. Maksudnya apakah kita jadi ngecek kalau misalnya T-nya negatif, memenuhi ini nggak, memenuhi ini nggak. Tapi kalau dibilang gitu, dua-duanya penuh. Ini dikunci apa ya? A ya? Dikunci sih A. Aku kemarin itu memang tetap pakai sistem try and error itu gitu, karena kan kita dengan menentukan itu kan kita bisa dapat sebenarnya nilai T-nya berapa gitu kan, dan kita bisa putuskan oh T-nya ternyata yang negatif nih nilainya, berarti ya benar kalau dia itu kecil dari 0 gitu kan. Di pernyataan 1 itu kan kita menentukan tuh, jadi kalau seandainya mutlak T yang lebih besar dari T itu ya berarti mutlak T-nya nilainya negatif gitu kan, berarti T lebih kecil dari 0 ya jawabannya iya gitu. Sedangkan kalau untuk pernyataan 2 kita nggak bisa tentukan kalau dia itu besar atau kecilnya, sama kayak yang udah dijelaskan Krisna tadi, dia negatif pun kalau dikuadratin pasti positif, positif pun dikuadratin masih positif gitu. Jadi aku sih mikirnya di pernyataan 2 kita nggak bisa tentukan T itu negatif apa positif. Jadi yang bisa kita pastikan nilai T itu adalah di pernyataan 1 kayak gitu. Oke, aku nangkap sih juga. Ya, ini barusan yang kucoret-coret juga gitu kan sebenarnya. Ada beberapa soal yang kita sebaiknya coba pakai angka gitu. Kayak yang dibilang Karirin, Iya, trial kita and try error. error aja gitu. Karena sebenarnya try and error kan bisa berlaku untuk ini juga, untuk logika juga, untuk yang beberapa tuh bisa berlaku try and error kan. Jadi aku pakai sistem try and error itu untuk yang pernyataan 1 dan 2 gitu. Oke, apalagi ini pilihan ganda, kita tidak dibutuhkan cara ngerjain, jadi try and error tuh legal. Yang penting kita dapat aja, oh ternyata dia nilainya segini, berarti udah bisa kita putuskan gitu. Sedangkan yang kedua kan nggak bisa kita putuskan, karena berapapun nilai T-nya ketika dikuadratin dia pasti nilainya positif kan, gitu. Oh iya, oke, aku nangkap sih.
Ya, sepakat A. Oke ya, kita bisa lanjut ke 17. Berapakah nilai T? 2T plus 6S sama dengan 8. Ini kita tidak tahu S-nya berapa. Kita disuruh cari T. Di pernyataan pertama, kita dikasih T sama S yang kita tidak tahu. Berarti dari sini tidak bisa. Terus yang kedua, T per 2 dikurang 2 sama dengan min 3S per 4. Ini kalau semua dikali 2, kali 4, berarti 2T min 8 sama dengan min 3S. Dari sini kita masih ada T dan S yang tidak diketahui. Jadi dua-duanya nggak bisa. Kita gabung 1 dan 2. 2T, aku di sini pakai eliminasi karena kita punya dua persamaan. 2T plus 6S sama dengan 8. Yang ini aku ubah jadi 2T plus 3S sama dengan 8. S-nya 0 berarti 2T plus 6S sama dengan 8. 2T plus 0 sama dengan 8. T sama dengan 4. Tolong dikoreksi kalau aku salah langkah. Jadi, menurutku kedua pernyataan bisa. Kalau digabung kedua pernyataan bisa menjawab. Ada cara yang lain? Yang lain? Oke, sama. Oke, deal C. Sepakat. Sip ya, next. Persentase perubahan volume dari tabung. Volume tabung sama dengan Pi R kuadrat kali T. Diameternya bertambah 20%. Ini artinya jari-jari juga bertambah 20%. Pernyataan 1, kalau jari-jarinya bertambah berarti udah ini Pi R salah kurung. R plus 20%, udahlah ya 20%, dikuadratin kali T. Udah, ini intinya kita tahu persentase perubahan volumenya. Ini bisa. Terus yang kedua juga sama, Pi dikali R kuadrat, T plus 21%. Ya, ini juga berarti pertambahannya adalah 21%. Ini bisa. Kedua pernyataan bisa. Oke, sip, next. D, oke. Oke, tampaknya aman soal ini. Lanjut. A kurang dari B, apakah A positif? Yang pertama, B sama dengan 0. Kita tahu di awal A kurang dari B. Jadinya A kurang dari 0. Apakah A positif? Tidak. Apakah ini menjawab pertanyaan? Iya. Terus yang kedua, akar A kurang dari A.
akar 4 kurang dari 4. Iya benar, 2 kurang dari 4 benar. Negatif 2 kurang dari 4 juga benar. Tapi apakah ini menentukan A positif atau tidak? Tidak. Jadi jawabannya 1 saja cukup. Kalau aku udah salah berpikir, silahkan disanggah. Oh, ada yang jawab D. Enggak, bukan, sorry. Ini yang tadi ya. Oke ya, lanjut ya. Terakhir. Luas persegi ini sama dengan luas persegi panjang. Tentukan keliling persegi panjang. Oke. Yang pertama, keliling persegi sama dengan 24. Artinya sisinya sama dengan 24 dibagi 4. Sama dengan 6. Dari sisinya 6 berarti luas persegi sama dengan 6 kuadrat. Sama dengan 36. Terus kita tahu berarti luas persegi panjang ini juga 36. Ini ada kemungkinan 4 kali 9. Ini bisa 3 kali 12. Ini bisa 1 kali 36. Tidak mungkin 6 kali 6 karena dibilang persegi panjang. Oke, dari sini kita belum bisa menentukan kelilingnya. Terus yang kedua, jumlah panjang dan lebar adalah 13 cm. P plus L sama dengan 13. Keliling persegi panjang itu 2 kali P plus L. Kita tahu P plus L berarti keliling 2 kali P plus L. Sama dengan 2 kali 13. 26. Kita bisa cari kelilingnya persegi panjang dari persamaan pernyataan 2. Pernyataan 2 saja cukup. Kunci jawabannya C. Saya jawab B tapi kuncinya C. Nah iya, aku juga salahnya di sini nih. Jawab B tapi kuncinya C. Kedua pernyataan sama-sama cukup. Tapi kita jelas ya, ngerti konsep ini P plus L itu bagian dari mencari keliling. Seharusnya salah kunci sih. Menurutku sih salah kunci jadinya. Yang nomor 1 bukannya keliling perseginya bisa dicari ya? Keliling persegi kan emang udah diketahui. Keliling persegi panjangnya maksudnya? Sorry. Caranya? 2. Aku pakai 6. Sisinya 6 semua jadinya. Ya berarti bukan persegi panjang dong bangunnya. Bener juga. Iya. Aku nggak berarti kayaknya aku skip untuk ingat rule si luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi panjang. Jadi aku nggak juga nih yang 36 itu bisa terdiri dari 4 kali 9 dan lain-lain. Jadi aku buru-buru pakai si 6-nya itu tadi. Ya benar, Adityanti juga B. Ya dari cara yang aku jelaskan, inilah caraku ketika menjawab itu. Ya aku juga jawabnya B. Disalahin sama Google Form. Ya sudah. Mas? Ya? Izin bertanya, Mas. Silahkan. Nah, kan saya kan pernah membaca tuh, katanya persegi itu merupakan persegi panjang khusus. Jadi persegi itu merupakan persegi panjang, itu benar nggak? Persegi itu persegi panjang. Persegi itu merupakan persegi panjang yang khusus. Oke. Berarti persegi bisa dianggap persegi panjang. Iya, tapi persegi panjang bukan kan persegi. bisa dianggap persegi. Iya. Ya, berarti benar kan yang aku bilang tadi di sini 6 kali 6 kita tidak bisa masukkan. Enggak, maksudnya itu benar enggak itu persegi panjang? Persegi itu merupakan persegi panjang khusus.
kalau benar pernyataan itu berarti apa namanya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan gitu nggak? Pernyataan satu saja cukup karena Iya. Karena persegi itu merupakan sebuah persegi panjang khusus. Jadi persegi itu merupakan persegi panjang, tapi persegi panjang bukan persegi. oh oke. Kalau menurutku sih dari soal ini kan udah disebutin persegi dan persegi panjang. Keliling perseginya adalah 24, artinya dia spesifik referring ke yang ini. Iya. Terus yang disuruh cari adalah khusus yang ini yang ditanya. Gitu. Jadi menurutku pernyataan satu tidak bisa dipakai sebagai jawaban buat kelilingnya persegi panjang. Oh gitu. Soalnya kan saya pernah lihat di buku kelas 7 SMP. Katanya persegi itu merupakan persegi panjang khusus. Jadi kalau ditanya apakah persegi itu persegi panjang, jawabannya iya. Tapi persegi panjang itu bukan persegi gitu Ya, dia, Mas. oke. Makanya saya nanya itu, kalau seandainya itu benar pernyataan itu, berarti yang nomor satu aja bisa digunakan ya. Yang nomor satu. Keliling persegi kan 24. Dari situ kan bisa kita cari berapa apa namanya sisi persegi panjangnya. Karena kan persegi itu kan merupakan persegi panjang khusus, gitu nah Mas. Ya, oke. Di soal ini, aku ubah ya bahasanya ya. Yang menurutku arti dari soalnya. Persegi A itu luasnya sama dengan persegi panjang B. Nah, pernyataan satu bilang keliling persegi A adalah 24. Pertanyaannya adalah keliling dari persegi panjang B. Iya. Ya, tidak bisa kan dipakai yang dari A ke bawa ke B. Itu yang aku tangkap dari menginterpretasikan soal ya. Mungkin yang lain ada bisa bantu jelasin juga atau menyampaikan cara berpikirnya. Mungkin mau tambah aja, Kak. Halo? Ya, halo. Biasanya kalau di dalam soal, memang itu waktu itu di SMP itu ada di singgung masalah begitu. Cuman kalau misalnya di dalam soal matematika tuh langsung mereka kasih tahu kalau persegi itu akan langsung dikasih tahu persegi atau bujur sangkar. Bujur sangkar. Itu kita tahu itu yang rumusnya yang panjang sisinya sama. Tapi kalau itu persegi panjang, biasanya langsung dia kasih tahu bahwa itu persegi panjang yang mempunyai panjang dan lebar. Karena untuk menjustifikasi, untuk mencari luas areanya, kelilingnya itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya biasa, memang di soal tuh biasanya mereka langsung kasih tahu. Jadi kalau itu segi 4 yang semuanya sama sisi atau persegi, karena kan segi 4 kan banyak jenis. Kayak trapesium segi 4 tuh banyak jenis. Cuman kalau di soal biasanya mereka langsung kasih tahu. Kalau yang sisinya sama itu persegi atau bujur sangkar, kalau yang beda itu persegi panjang. Itu sih yang saya pahami, Kak. Oke. Makasih, Tristan. Mungkin yang konsep tadi itulah persegi juga persegi panjang. Dari kalau kita ngelihat cara nyari luasnya, cara nyari kelilingnya. Intinya sebenarnya cari keliling sih semua juga sama ya. Intinya kayak kita lari mengelilingi bangun itu gitu. Berapa jarak yang kita lewatin. Namanya juga keliling. Terus kalau nyari luas ya persegi panjang itu panjang kali lebarnya. Persegi juga panjang kali lebarnya. Cuman dibilang spesial karena panjang dan lebarnya sama panjang. Sama ukuran gitu. Sebaiknya sih kalau emang udah disebut persegi dan persegi panjang itu berbeda, kita nggak referring ke pengertian yang persegi adalah persegi panjang gitu. Karena ini sudah dimaksudkan persegi khusus bahas persegi yang ini, persegi panjang bahas bangun yang satunya lagi gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Ada tambahan yang lain? Oke. Oke, ini aku save jadi PDF dulu. Jadi supaya bisa di-share di grup.
Kalau yang lain masih ada pertanyaan lain atau mau kita misalnya bahas diskusi soal apapun, aku juga masih lowong, jadi aku masih bisa ikut nimbrung lah. Kalau ternyata aku bisa bantu ya aku akan bantu juga. Kalau enggak ya bahas sama-sama gitu. Aku sih sebenarnya lebih pengen kayak cari